Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Ananda. Pada video kali ini saya akan membuat program penjumlahan dari beberapa bilangan prima yang jika dijumlahkan hasilnya prima maka cetak kata ya, dan jika bukan prima maka cetak kata tidak. Baiklah, langsung saja kita ke programnya. Untuk programnya, pertama kita masukkan file header-nya terlebih dahulu. Di sini kita memasukkan file header yaitu hashtag include iostream, di mana file header ini berfungsi agar kita dapat memanggil fungsi cin, cout, endline, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan using namespace std, yaitu sintaks agar dapat menggunakan semua fungsi dan file. Dan inmin yang merupakan fungsi utama pada program. Kemudian buka kurung kurawal, di sini kita memilih tipe data dan mendeklarasikan variabelnya. Tipe data yang kita pilih yaitu integer dengan variabel yang dideklarasikan yaitu bil, j, i, n, x sama dengan 0, y sama dengan 0, dan d. Kemudian di sini kita tambahkan keterangannya yaitu cout, masukkan banyaknya bilangan. Fungsi cout di sini yaitu untuk menampilkan kalimat di antara petik 2 ke layar. Kemudian dilanjutkan dengan cin, di mana fungsi cin yaitu untuk menginput nilai ke dalam variabel n. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan perulangan di mana for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Kemudian buka kurung kurawal kembali. Di sini kita masukkan cout, masukkan bilangan ke. Fungsi cout di sini masih sama, yaitu untuk menampilkan kalimat di antara petik 2 ke layar. Dilanjutkan dengan cin bil, yaitu untuk menginput nilai ke variabel bil. Dilanjutkan dengan pernyataan perulangan di mana for j sama dengan 2, j kurang dari sama dengan bil, j plus plus. Dan pernyataan kondisi yaitu if bil tidak sama dengan d dan bil mod j sama dengan 0, yang artinya kemungkinan dengan 2 syarat. Kemudian masuk ke pernyataan kondisi di mana j tidak sama dengan bil, yang artinya kemungkinan jika nilai j tidak sama dengan bil, dan d sama dengan bil, yang artinya pengisian nilai variabel d. Kemudian lanjut ke pernyataan kondisi di mana if j sama dengan bil, yang artinya kemungkinan jika nilai j sama dengan bil, dan x sama dengan x plus bil, yang artinya penjumlahan nilai x ditambah bil untuk total bilangan prima. Kemudian kita lanjut ke cout endline. Fungsi endline di sini yaitu untuk menampilkan baris baru. Kemudian lanjutkan dengan cout x endline, yaitu untuk mencetak nilai pada variabel x. Lanjutkan dengan pernyataan perulangan di mana for j sama dengan 2, j kurang dari sama dengan x, j plus plus, yang artinya pernyataan for untuk j mulai dari 2 hingga ke x. Kemudian masuk ke pernyataan kondisi di mana if x tidak sama dengan d dan x mod j sama dengan 0, yang artinya kemungkinan dengan 2 syarat. Dan pernyataan kondisi di mana if j tidak sama dengan x, yang artinya kemungkinan jika nilai j tidak sama dengan x dan d sama dengan x. Kemungkinan jika j sama dengan x. Kemudian kita tambahkan cout yaitu ya. Fungsi cout di sini yaitu untuk menampilkan kata ya ke layar. Kemudian kita tambahkan cout tidak yang fungsinya sama, yaitu untuk menampilkan kata tidak ke layar. Jika program sudah dibuat, maka kita jalankan programnya. Masukkan banyaknya bilangan. Di sini saya akan masukkan banyaknya bilangan sebanyak 4. Untuk bilangan ke-1 yaitu 2, bilangan kedua yaitu 3, bilangan ketiga yaitu 5, dan bilangan keempat yaitu 7. Maka hasilnya itu 17 dengan keterangan ya. Karena 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 menghasilkan hasil 17, di mana 17 ini merupakan bilangan prima, maka dari itu dia akan mencetak kata ya ke layar. Sebaliknya, jika hasilnya bukan bilangan prima, maka dia akan mencetak kata tidak ke layar. Untuk contoh yang mencetak kata tidak ke layar, di sini masih sama, saya akan masukkan banyaknya bilangan sebanyak 4. Bilangan ke-1 yaitu 3, bilangan kedua yaitu 5, bilangan ketiga yaitu 7, dan bilangan keempat yaitu 13.
maka dia akan menghasilkan hasil yaitu 28 dengan keterangan tidak. Karena 28 di sini bukan merupakan bilangan prima, maka dari itu dia akan menampilkan kata tidak ke layar. Untuk alur programnya, pertama kita masuk ke cout, masukkan banyaknya bilangan. Di sini kita masukkan banyaknya bilangan yaitu 4. Kemudian lanjut ke pernyataan perulangan di mana for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. I kita yaitu 1 dan n kita yaitu 4. Apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Ya, jika iya, kemudian lanjut ke cout, masukkan bilangan. Di sini kita masukkan bilangan ke 1, yaitu 2, di mana 2 akan diwakilkan dengan variabel bil. Kemudian masuk ke pernyataan for, di mana j sama dengan 2, j kurang dari sama dengan bil, j plus plus. Untuk nilai j yaitu sama dengan 2, dan nilai bil yaitu sama dengan 2. Maka, apakah 2 kurang dari sama dengan 2? Ya, jika iya, kemudian lanjut ke pernyataan kondisi di mana if bil tidak sama dengan d dan bil mod j sama dengan 0. Bil kita yaitu 2 dan d kita yaitu 1. 2 tidak sama dengan 1. Ya. Dan bil kita yaitu 2, j kita yaitu 2. Apakah 2 dibagi 2 menghasilkan hasil bagi sama dengan 0? Ya. Jika iya, maka masuk ke pernyataan kondisi di mana if j tidak sama dengan bil dan if j sama dengan bil. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai j kita yaitu 2 dan nilai bil kita yaitu 2. Maka kita masuk ke pernyataan kondisi di mana j sama dengan bil. Kemudian lanjut masuk ke x sama dengan x ditambah bil. Untuk nilai x kita yaitu 0 dan nilai bil kita yaitu 2. Maka 0 ditambah 2. Maka nilai x kita yaitu 2. Kemudian kembali lagi ke cout, masukkan bilangan. Di sini kita masukkan bilangan kedua, yaitu 3, di mana 3 akan diwakilkan dengan variabel bil. Kemudian masuk kembali ke pernyataan perulangan, di mana for j sama dengan 2, j kurang dari sama dengan bil, dan j plus plus. Kemudian j kita yaitu 2, dan bil kita sekarang yaitu 3. Apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Ya, jika iya, maka masuk ke pernyataan if, di mana bil tidak sama dengan d, dan bil mod j sama dengan 0. Bil kita yaitu 3, dan d kita yaitu 1. 3 tidak sama dengan 1, iya. Dan bil kita yaitu 3, j kita yaitu 2. Apakah 3 dibagi 2 menghasilkan hasil bagi sama dengan 0? Tidak. Jika tidak, maka masuk ke j++, di mana j kita 2, kita tambahkan dengan 1, maka j kita sekarang yaitu 3. Kemudian kembali lagi ke j kurang dari sama dengan bil, di mana j kita sekarang yaitu 3, dan bil kita yaitu 3. Maka 3 kurang dari sama dengan 3. Pernyataan tersebut benar, kemudian kita masuk ke pernyataan kondisi di mana if bil tidak sama dengan d dan bil mod j sama dengan 0. Untuk bil kita yaitu 3 dan d kita 1. 3 tidak sama dengan 1, iya. Dan bil kita yaitu 3, j kita sekarang yaitu 3. Apakah 3 dibagi 3 menghasilkan hasil bagi sama dengan 0? Iya. Jika iya, kemudian kita masuk ke pernyataan kondisi di mana if j tidak sama dengan bil dan if j sama dengan bil. Untuk nilai j yaitu 3 dan nilai bil yaitu 3, maka kemudian kita masuk ke pernyataan kondisi di mana j sama dengan bil. Kemudian kita tambahkan nilai x-nya yaitu 0 ditambah 3, maka nilai x kita sekarang yaitu 3. Untuk langkah selanjutnya, kita lakukan kembali perulangan tersebut sampai mendapatkan hasil 17. Jika sudah mendapatkan hasil 17, maka kita lanjut ke pernyataan for yang kedua, di mana for j sama dengan 2, j kurang dari sama dengan x, j plus plus. Untuk nilai x di sini kita masukkan sebesar 17. Dan j kita yaitu 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 13? Iya. Jika iya, maka lanjut ke pernyataan kondisi di mana if x tidak sama dengan d dan x mod j sama dengan 0. Nilai x kita yaitu 17. Dan d kita 1. 17 tidak sama dengan 1, iya. Dan nilai x kita 17, nilai j kita 2. Apakah 17 dibagi 2 menghasilkan hasil bagi sama dengan 0? Tidak. Maka dia kembali ke j++. Lakukan langkah tersebut sampai mendapatkan hasil x 17 dan j 17. 17 dibagi 17 akan menghasilkan hasil bagi sama dengan 0. Jika sudah, maka lanjut ke pernyataan kondisi di mana if j tidak sama dengan x dan if j sama dengan x. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa nilai j kita yang terakhir yaitu 17 dan nilai x kita yang terakhir yaitu 17. Maka kita masuk ke pernyataan kondisi di mana if j sama dengan x. Jika sudah, maka ia akan mencetak cout ia ke layar. Maka dari itu, untuk nilai 17,
tampilan yang bisa kita lihat di program yaitu kata ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you the next video.